Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desan Andrias Bulandari, mahasiswa PPG Darjab Angkatan 3 tahun 2020 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Hari ini, tanggal 30 November tahun 2020, saya melaksanakan UKIN di SD Negeri 04 Watu Kumpul, Kecamatan Watu Kumpul, Kabupaten Pemalang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Sudah sarapan? Ya, kita harus sarapan dulu ya sebelum belajar agar kita belajarnya semangat ya. Ibu sudah mengecek presensi kalian yang sudah Ibu share di Google Classroom. Alhamdulillah sudah masuk semua ya, sudah mengisi daftar hadir semua, dan di sini juga Ibu lihat sudah masuk semua. Walaupun ada yang double-double, tidak apa-apa, harus tetap semangat ya. Mari kita berdoa dulu, karena berdoa sebelum memulai kegiatan itu sangat penting agar nantinya kegiatan yang kita lakukan bisa bermanfaat. Ayo disiapkan dulu Mas Abi, disiapkan doa. Siap, gerak, berdoa, mulai, selesai. Terima kasih Mas Abi. Nah, Sama-sama. yang belum berkepentingan bicara, mikrofonnya bisa dimatikan dulu ya. Mikrofonnya dimatikan dulu. Ya. Di musim pandemi sekarang ini, kita harus jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan jangan berkerumun ya. Nah, selanjutnya untuk menjaga rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya bersama-sama. Nanti saat menyanyikan sikap duduk sempurna. Ya, sikap duduk sempurna, nyanyikan dengan hikmat. Dinyanyikan dengan hikmat. Nyanyinya bareng-bareng ya. Hari ini kita akan belajar tema 5
ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran pertama. Sebelum mulai pelajaran, Ibu ingin bertanya dulu. Siapa yang pernah ke sawah? Saya. Oh iya, sudah tentu pernah ya ke sawah ya. Nah, binatang apa saja yang kalian lihat di sawah? Jangkrik. Iya, benar, banyak ya binatangnya ya. Kita akan mempelajari lebih dalam hari ini karena tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, ayo diperhatikan. Ayo diperhatikan ya. Diperhatikan. Nah, mikrofonnya yang tidak berbicara dimatikan dulu ya. Mikrofonnya dimatikan dulu ya. Ya, pintar. Ibu lanjutkan ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu menyimpulkan hubungan khas makhluk hidup yang terjadi pada suatu ekosistem. Yang kedua, setelah mencermati teks bacaan yang disajikan dalam bentuk PowerPoint, siswa, apakah sudah siap memulai pelajaran? Siap. Sudah. Iya, semangat ya, harus selalu semangat. Oke, kita lanjut ke pembelajaran. Ibu akan menayangkan sebuah video tentang hubungan khas makhluk hidup. Kalian perhatikan baik-baik ya, karena setelah video ini nanti selesai, kalian akan Ibu beri tugas untuk membuat kesimpulan dari video tersebut. Jadi perhatikan baik-baik ya. Hai semuanya, kali ini aku akan mengajak kalian belajar tentang hubungan antar makhluk hidup atau simbiosis. Yang pertama adalah arti dari simbiosis. Tahukah kalian apa itu simbiosis? Jadi begini ya teman-teman, yang dimaksud dengan simbiosis adalah hubungan khas antar makhluk hidup. Simbiosis itu terdapat dalam 3 bentuk, yaitu mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme itulah sekiranya materi simbiosis yang dapat saya sampaikan. Nah, sudah ya, kalian sudah menyaksikan video tentang hubungan khas makhluk hidup. Setelah mengamati video tersebut, silahkan kalian membuat kesimpulan. Tulislah di buku tugas kalian, Ibu beri waktu. Tadi kesimpulan tentang video yang kalian tonton tadi. Ayo, Ibu beri waktu ya. Tulis di buku kalian. Ayo ditulis. Mas Danu, jangan main-main sendiri. Ayo ditulis. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, Ibu ingin salah satu membacakan hasilnya. Siapa ya? Coba Mbak Yesi, dibacakan hasilnya Mbak Yesi, kesimpulannya dari video tersebut.
Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan diri. Simbiosis adalah hubungan khas makhluk hidup. Simbiosis ada 3 macam, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme. Iya, pintar. Tadi video tadi tentang apa? Tentang simbiosis atau hubungan khas makhluk hidup. Tadi ada apa saja ya di sana ya? Simbiosis mutualisme contohnya apa? Burung jalak dengan kerbau. Iya, benar. Tadi ada burung jalak dengan kerbau saling menguntungkan ya. Iya, pintar. Setelah membaca, kamu pasti menemukan kosakata baru. Kosakata baru dapat dicari maknanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ibu akan menampilkan sebuah teks bacaan. Ya. Sambil menyimak, nanti kalian bisa tuliskan dulu kosakata baru dalam bacaan itu apa dan ide pokoknya itu apa saja. Ya. Nah, ini dia teks bacaan yang judulnya Ancaman Terbesar bagi Ekosistem Laut. Mas Ajam, dibaca paragraf pertama. Kekayaan hayati laut Indonesia mengalami ancaman dalam beberapa dekade terakhir. Ancaman terbesar berasal dari manusia. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ya sudah, paragraf kedua silahkan dibaca Mbak Syafa, paragraf kedua. Penyebab utama kerusakan ekosistem laut adalah eksploitasi laut secara besar-besaran tanpa memperdulikan lingkungan. Hal tersebut menyebabkan penurunan kualitas dan kesuburan perairan sehingga mempengaruhi pertambahan jumlah ikan. Selain itu, terumbu karang juga mengalami. Ya, terima kasih Mbak Safa. Paragraf ketiga, silakan Mas Febri dibaca Mas Febri paragraf ketiga. Loh, mana Mas Febri? Untuk mengurangi laut Kementerian Kelautan dan Perikanan ini Suara Mas Febri putus-putus ya. Konservasi untuk mengoptimalkan upaya konservasi. Wah, mungkin sinyalnya Mas Febri kurang bagus ya. Coba cari sinyalnya lebih bagus ya Mas Febri ya. Oh iya, nanti coba cari sinyalnya lebih bagus ya. Ini diulangi lagi paragraf ketiga. Bahasifa dibaca. Untuk mengurangi kerusakan laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan kini terus mengembangkan kawanan konservasi untuk kawasan konservasi untuk Iya, terima kasih. Nah, sudah kan itu teks bacaan tentang ancaman terbesar bagi ekosistem laut. Dalam teks bacaan ini pasti ada kosakata baru yang kalian temukan. Nah, berdasarkan teks bacaan di atas, ya, tentukanlah kosakata baru yang kalian temukan. Lalu,
Analisislah ide pokok dari teks bacaan dan sajikanlah dalam bentuk peta pikiran. Yo. Ini teks bacaannya tadi. Silahkan kamu analisis ide pokoknya, lalu kalian cari kosakata baru yang kalian temukan. Dicatat, ayo Ibu beri waktu. Sudah? Sudah. Nah, sudah. Pintar. Nah, coba. Apa kosakata baru yang kalian temukan? Coba. Apa saja? Siapa yang mau jawab? Mas Rafa? Coba, apa kosakata baru yang Mas Rafa temukan di bacaan tersebut? Loh, kok diam saja Mas Rafa? Sudah menemukan belum? Apa? Dereng. Loh, dereng. Dereng. Oh, dereng. Ayo ditemukan dong ya. Jangan bermain sendiri ya. Ditemukan dulu kosakatanya apa. Coba Mbak Lestari, kosakata barunya apa yang Mbak Lestari temukan? Ekosistem, keadaan khusus tempat komunitas, suatu organisasi hidup dan komponen organisme tidak hidup dari suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Coba Mbak Nalpilatun, bacakan kosakata baru yang ditemukan dalam bacaan tersebut. Oh iya, pintar, ya. Lalu tadi kalian sudah membuat peta pikiran, sudah mencatat ide pokoknya kan? Coba ditunjukkan di layar peta pikiran yang kalian buat tadi, ditunjukkan, lihat. Ditunjukkan ke layar. Teks bacaan tadi yang Ibu tampilkan tadi itu adalah sebuah teks non-fiksi. Ya, apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada. Nah, Ibu akan menampilkan lagi video pembelajaran tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kalian perhatikan baik-baik karena nanti kalian akan Ibu suruh untuk membuat teks non-fiksi. Ya, perhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu berharap semuanya sehat selalu ya. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Baiklah anak-anak, di antara kalian ada yang tahu apakah rantai makanan itu? Nah, rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurang. Oke anak-anak, mari kita perhatikan. Nah, setelah mengamati video tersebut, buatlah sebuah teks non-fiksi dari video tersebut. Yo, kalian buat, silahkan terserah kalian buat menggunakan bahasa kalian sendiri teks non-fiksi dari video tersebut. Ya. Sudah? Sudah. Sudah?
Nah, Sudah. ya, oke. Sekarang siapa ya yang mau membacakan hasilnya? Coba Mbak Yesi. Bacakan hasilnya Mbak Yesi. Dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Oleh sebab itu, di dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Kumpulan beberapa rantai makanan tersebut di dalam suatu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Oh iya, bagus. Nah, nanti kalian buat jaring-jaring makanan ya. Nanti difoto kirimkan ke Google Classroom. Paham? Paham. Ya. Paham. Ya. Nah, sekarang kita akan bermain merangkai kata. Itu merangkai kata tentang jaring-jaring makanan. Ya, Ibu nanti akan tunjuk salah satu, itu nanti yang lain akan melanjutkan. Ya, Ibu dulu akan memberikan sebuah kata. Nanti kamu rangkai menjadi jaring-jaring makanan. Padi. Yo, padi itu dimakan oleh apa? Siapa mau jawab? Burung. Oh iya, padi dimakan burung. Terus burung itu dimakan apa? Ular. Ah, ular bisa. Lalu ular dimakan apa? Elang. Burung elang itu bisa ya. Itu sebuah jaring-jaring makanan. Ya, tadi padi dimakan apa tadi? Padi? Burung. Ya, burung kecil ya. Lalu dimakan apa? Burung? Ular. Ular dimakan? Ya, sekarang Ibu akan tunjuk kalian. Yang lain jangan jawab dulu sebelum Ibu tunjuk ya. Coba yang pertama, Bahasifa ingin memberikan apa? Tadi Ibu kan padi. Bahasifa tanaman apa? Rumput. Tadi Bahasifa itu memberikan kata rumput. Rumput itu dimakan oleh apa, Mas Rafa? Kelinci. Kelinci, ya bisa. Lalu kelinci dimakan apa, Mas Abi? Nah, berarti kalian sudah tahu ya tentang rantai makanan ya. Masih semangat? Ya, masih semangat. Siapa yang ingin bertanya tentang pembelajaran hari ini? Sudah paham semua? Ya, pintar memang ya. Kalian memang pintar. Tadi kita belajar tentang apa saja? Yo, tadi belajar tentang apa saja? Yang pertama. Hubungan Ya, hubungan khas hidup. Jaring-jaring makanan. Ya, pintar. Tadi kita sudah belajar tentang hubungan khas makhluk hidup, lalu tentang teks non fiksi, kosakata baru, ya, lalu jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Makanan. Pintar.
Ya, mari kita membuat kesimpulan tentang pembelajaran hari ini ya. Kesimpulan yang pertama, simbiosis adalah hubungan khas makhluk hidup. Simbiosis ada 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, nanti setelah Zoom ini selesai, kalian kerjakan LKPD dan evaluasi yang sudah Ibu share di Google Classroom ya. Ini LKPD-nya, alamat linknya ini. Ini nanti kalian tulis nama, nomor absen, lalu ketik next, klik next ya. Kamu jawab LKPD 1 ya, lalu kalian klik next lagi. Next lagi akan masuk ke LKPD 2. Ini ada add file. Jadi ini nanti kamu membuatnya di buku, lalu difoto, lalu diunggah atau diupload. Kalian bisa minta bantuan orang tua ya. Lalu klik next. Terus ini LKPD 3 juga add file. Nanti kamu submit. Ingat, bantuan orang tua itu bantuan untuk mengupload file. Kalau mengerjakan, kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Selain LKPD, ada juga evaluasi. Sudah Ibu share juga di Google Classroom. Ini kamu tuliskan di sini ada fakta integritas. Saya berjanji bahwa saya mengerjakan evaluasi ini dengan kemampuan saya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ini kalian pilih ya. Lalu klik next, kalian kerjakan evaluasinya ya. Ini sampai ini ada evaluasi diri, ada evaluasi. Kalau sudah selesai kalian submit. Ya, nanti poin kalian akan terlihat. Ya, paham? Sekarang kita nyanyikan dulu lagu Ampar-Ampar Pisang, itu lagu daerah Kalimantan Selatan. Kita nyanyikan lagu daerah juga untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, toleransi, dan persatuan kesatuan. Kita nyanyi bareng-bareng ya, sambil tepuk-tepuk. Ya, tepuk-tepuk. Ya, nyanyi. Senyum dong, senyum. Ya, nyanyi. Ampar-ampar pisang, satu belum makan. Selesai sudah pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Mbak Imelda, dipimpin doanya Mbak Imelda. Siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Imelda. Alhamdulillah, selesai sudah pertemuan kita hari ini. Selamat belajar, patuhi protokol kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa nanti kerjakan di Google Classroom-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.